semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Saidah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang nahwu, yaitu al-kalimah wal jumlah. Yang pertama yaitu al-kalimah. Menurut etimologi, kalimah memiliki arti kata, sedangkan menurut istilah yaitu kata yang mufrad atau berdiri sendiri dengan kata lainnya untuk membentuk sebuah kalimat. Nah, dalam ilmu nahwu, kalimah dibagi menjadi 3, yaitu isim, fiil, dan huruf. Apa itu isim? Isim adalah kata atau kalimah yang menunjukkan suatu makna tertentu yang tidak terikat dengan waktu. Isim dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata benda, yaitu yang termasuk dalam kaidah bahasa Arab. Nah, isim yang pertama yaitu bisa manusia, tumbuhan, dan hewan. Contohnya Andi, apel, kucing, dan lain-lain. Isim untuk benda mati, contohnya bangku, meja, lemari, dan lain-lain. Dan isim untuk nama suatu tempat, daerah, atau wilayah, contohnya Bekasi, Jakarta, Cirebon, Ciamis, gunung, pantai, taman, dan lain-lain. Sedangkan isim untuk nama waktu atau masa, contohnya pagi, siang, sore, dan malam. Nah, dalam bahasa Arabnya itu contohnya kitabun, baitun, syajarotun, maktabun, babun, kitun, dan lain-lain. Kemudian kedua, apa itu fiil? Fiil adalah suatu kata yang dalam ilmu nahwu menunjukkan suatu makna tertentu, yang dimana fiil itu terikat dengan waktu. Nah, fiil menurut bahasa dikenal juga dengan kata kerja atau perbuatan, tindakan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa fiil adalah kata kerja yang menunjukkan sebuah pekerjaan atau perbuatan tertentu dalam berkaitan dengan waktu dan berkaitan dengan waktu. Contoh fiil yaitu nasoro, kataba, qoro'a, jalasa, nadoro, akala, dan lain-lain. Nah, secara umum fiil juga dibagi lagi, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amar. Fiil madi yaitu kata kerja yang menunjukkan keterangan waktu lampau atau yang telah terjadi. Contohnya kataba, qoro'a, jalasa, khoroja. Nah, kataba itu artinya telah menulis. Qoro'a telah membaca. Jadi kata kerja fiil madi itu yang telah terjadi. Kemudian fiil yang kedua yaitu fiil mudhari, yaitu kata kerja yang menunjukkan keterangan waktu sekarang atau yang akan datang. Contohnya yaktubu, yaqra'u, yajlisu, yakhruju, dan lain-lain. Nah, yaktubu itu artinya sedang menulis. Yaqra'u sedang membaca. Seperti itu. Kemudian fiil amar. Fiil amar adalah kata kerja yang menunjukkan keterangan perintah atau suruhan tertentu yang waktunya itu bisa dilakukan untuk sekarang atau yang akan datang. Contohnya uktub, ikro, ijlis, ukhruj. Artinya uktub itu tulislah, ikro artinya bacalah, ijlis artinya duduklah, dan ukhruj artinya keluarlah. Kemudian huruf. Huruf dalam ilmu nahwu adalah kata yang tidak memiliki makna yang sempurna kecuali sudah bersambung dengan kata yang lainnya atau kata yang tidak dapat berdiri sendiri. Nah, huruf dalam ilmu nahwu itu bisa digolongkan dalam 2 ya, huruf ma'ani dan huruf mabani. Huruf ma'ani adalah huruf dalam bahasa Arab yang tidak mempunyai makna tertentu. Sedangkan huruf mabani yaitu huruf yang tidak memiliki arti, seperti huruf hijaiyah yang hurufnya dari alif sampai ya.
Kemudian selanjutnya yaitu al-jumlah. Apa itu al-jumlah? Al-jumlah, jumlah biasa disebut dengan kalam atau ucapan yang tersusun sehingga pendengar memahami maksudnya. Nah, jumlah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim. Contohnya, al-waladu Qur'ana. Artinya anak laki-laki itu sedang membaca Al-Qur'an. Nah, al-waladu di sini itu sebagai isim. Kenapa? Karena sebagai isim dan disebut sebagai jumlah ismiyah. Kenapa? Karena contoh itu diawali dengan isim. Kemudian yang kedua jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Contohnya yaqra'ul waladu al-Qur'ana. Artinya anak laki-laki itu sedang membaca Al-Qur'an. Nah, yaqra'u itu sebagai fi'il. Maka contoh tersebut disebut jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf.